Selamat nonton Blue Film, Om. Film ini dibuka dengan seorang bocil bernama Peter Parker yang sedang bermain petak umpet bersama ayahnya bernama Richard Parker. Ketika Peter mencari ayahnya di ruangan kerja, ia menemukan kalau meja kerja ayahnya sudah berantakan. Richard yang juga melihatnya pun langsung sadar kalau ruangan kerjanya baru saja dibobol oleh maling. Dengan perasaan panik, Richard langsung mengecek dokumen penelitian pentingnya dan untung saja dokumen tersebut masih ada. Mengetahui kalau keberadaannya sudah tak aman, Richard pun membawa istrinya Mary dan Peter pergi dari rumah ini. Ia juga tak lupa membawa dokumen pentingnya. Di sini terlihat ada seekor laba-laba kali yang dimasukkan ke dalam toples dan kemungkinan Richard telah melakukan penelitian dari laba-laba tersebut. Setelah itu, Richard menemui sedulurnya yaitu Paman Ben dan juga Bibi Mai. Di sini Richard meminta keduanya untuk merawat Peter, sedangkan Richard itu sendiri dan istrinya akan pergi untuk melanjutkan penelitiannya. Beberapa tahun gak tahu kemudian, Peter kini sudah remaja dan kuliah di Midtown Sweet High School. Namun sampai sekarang Peter tak mendapatkan kabar apapun dari kedua orang tuanya. Di sekolahan, Peter naksir dengan seorang perempuan bernama Gwen Stacy yang selalu memperlihatkan dengkul kroposnya. Saat Peter pergi ke taman, ia melihat pembulian yang dilakukan oleh murid bandel bernama Flash terhadap murid wibu bernama Komar. Peter mencoba menghentikan Flash, namun yang ia dapat malah beberapa pukulan dari Flash. Untung saja hal itu langsung dihentikan oleh Gwen. You still on for after school today? Di dalam pelajaran sekolah, Gwen mencoba berkenalan dengan Peter dan mengagumi apa yang barusan Peter lakukan. Setelah jam sekolah bubar, Peter pulang ke rumah dan disambut oleh Bibi Mai yang khawatir melihat luka marmer di wajah Peter. Tetapi Peter mencoba menutupinya dengan mengatakan kalau dirinya baru saja jatuh saat bermain skateboard. Kemudian Peter membantu Paman Ben untuk memperbaiki pipa yang rusak di dalam gudang. Saat Peter diminta untuk membawa beberapa barang ke lantai atas, Peter tak sengaja menemukan sebuah tas jadul. Ia pun membawa tas tersebut ke hadapan Bibi Mai. Di sini Peter membuka tasnya dan menemukan foto ayahnya bersama seorang pria. Paman Ben lalu mengatakan kalau tas tersebut adalah milik ayah Peter yang sengaja dititipkan kepada Ben. Karena penasaran dengan isi tas tersebut, Peter pun membawanya ke dalam kamar. Saat Peter menggeledah isi tasnya, ia menemukan beberapa barang termasuk kacamata milik ayahnya. Peter juga menemukan dokumen penting yang isinya persamaan algoritma tingkat peluruhan. Gak lama kemudian, Paman Ben datang dan memberitahu Peter kalau pria yang berfoto bareng ayahnya adalah Dr. Curtis Connor yang merupakan ilmuwan dari Oscorp Industry. Setelah Ben pergi, Peter mencoba mencari tahu informasi tentang Connor di Mbah Google. Namun bukannya mendapatkan informasi Connor, Peter malah menemukan tentang jatuhnya pesawat yang membunuh ayah dan ibunya. Keesokan harinya, Peter memutuskan untuk pergi ke gedung Oscorp dan berharap menemukan Dr. Connor. Peter berpura-pura menjadi peserta magang dan bergabung dengan rombongan studi. Rombongan tersebut lalu diambil alih oleh asisten Connor yang ternyata adalah Gwen. Saat itu juga, seorang pria dengan tangan tugel menyapa para rombongan. Ia memperkenalkan diri sebagai Dr. Curtis Connor yang mengaku sebagai ahli reptil. Dengan kondisi tidak normal, Connor bersikeras untuk menciptakan dunia tanpa kelemahan serta ingin menyembuhkan tangannya yang tugel. Connor lalu melontarkan pertanyaan kepada para peserta bagaimana agar itu bisa terjadi. Peter pun menjawab bahwa itu akan berhasil dengan persilangan genetik. Karena ada beberapa hewan yang memang bisa memperbarui selnya sendiri, terutama hewan kadal yang bisa menumbuhkan kembali ekor yang putus. Jawaban Peter langsung membuat Connor terkesan. Connor lalu berpamitan untuk ngising sejenak dan meminta Gwen untuk membantu kembali para rombongan. Setelah itu Peter meminta izin kepada Gwen untuk berkeliling sendirian di gedung Oscorp. Gwen pun mengizinkannya asalkan Peter tak kencing di pojokan. Peter lalu tak sengaja menabrak seorang pria bernama Dr. Rajit Rata yang membawa dokumen penting, di mana dokumen tersebut memiliki simbol yang sama dengan dokumen milik ayahnya. Peter kemudian mengikuti kemana perginya Rajit dan berakhir di lab biokabel. Setelah itu Peter diam-diam masuk ke dalam lab dan menemukan banyak sekali laba-laba sedang memproduksi jaringnya sendiri. Saat Peter iseng memegang jaringnya, tiba-tiba mesin berhenti membuat. Sebagian laba-laba berjatuhan ke tubuh Peter.
Peter pun jijik dan langsung keluar dari ruangan tersebut. Peter lalu kembali bertemu dengan Gwen. Di sini satu laba-laba yang masih ternempel di tubuh Peter menggigit punuk Peter dan mengira kalau itu roti bolu coklat. Di sisi lain, Dr. Rajit menemui Connor dan mendesak Connor agar merancang obat untuk kepala pemimpin Oscorp bernama Norman Osborn yang saat ini sedang sekarat. Tetapi Connor tak menjanjikan keberhasilannya karena persamaan algoritma yang ia kerjakan belum juga membuahkan hasil. We both lose our heads. Di dalam perjalanan pulang menggunakan kereta, Peter tiba-tiba diusik oleh beberapa preman. Namun hal itu langsung ditepis oleh Peter dan anehnya, Peter secara tidak sengaja mampu mengajar preman tersebut dengan gerakan yang sangat lincah. Setibanya di rumah, Peter langsung mencari makanan di dalam lemari es. Ia merasa lapar yang sangat lapar dan membuat Bibi Mai serta Ben terheran-heran dengan perilaku Peter sekarang. Saat Peter kembali ke kamar, Peter menemukan laba-laba yang menggigitnya masih terempel di punuknya. Namun laba-laba tersebut sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, saat baru bangun tidur, Peter tak sengaja merusak semua peralatan di kamar mandi. Ia merasa lebih kuat dan lebih lincah. Telapak tangannya juga mampu menempelkan ke semua benda seperti cicak. Peter kemudian berniat untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang tuanya kembali dengan mendatangi rumah Connor. Sesampainya di sana, Connor langsung menolak kedatangan Peter. Namun saat Peter mengatakan kalau dirinya anak dari Richard Parker, Connor pun langsung menerima Peter dan menyuruhnya untuk masuk. Keduanya lalu ngobrol-ngobrol sambil minum wedang jahe. Di sini Connor mengatakan kalau dulu dirinya dan Richard bekerjasama sebagai ilmuwan. Sampai akhirnya Richard berhasil membiarkan laba-laba yang hasilnya luar biasa. Dan itu bisa mengubah kehidupan jutaan orang termasuk Connor yang memiliki kondisi cacat. Namun sayangnya Richard meninggal dalam kecelakaan yang membuat dokumen pentingnya hilang begitu saja. Tentu saja hal itu membuat Connor putus asa. Mendengar pernyataan Connor, Peter pun kasihan. Ia lalu menulis rumus persamaan algoritma yang ada di dokumen milik ayahnya, kemudian memberikannya kepada Connor. Connor pun sangat terkejut karena rumus inilah yang selama ini ia cari. Ia langsung membuat janji dengan Peter untuk bertemu di gedung Oscorp. Pagi harinya saat Peter berada di lapangan basket sekolah, ia mendapati kejailan Flash yang sengaja menumpahkan cat milik siswi bernama Ara-Ara Chan dengan bola basket. Peter lalu menghampiri Ara-Ara untuk memastikan keadaannya. Saat itu juga bola basket terbang ke arah Peter. Peter pun langsung menangkapnya. Kemudian ia sengaja mempermalukan Flash dengan menggocek-gocek bolanya. Setelah itu Peter meletik lalu masukkan bolanya ke dalam ring. Akan tetapi Peter terlalu ngotot yang membuat ring basket hancur. Alhasil Paman Ben pun dipanggil kepala sekolah untuk menanggung apa yang Peter perbuat. Dan karena mengurusin hal ini, Ben pun harus mengganti shift kerjanya menjadi malam. Setelah itu, Ben meminta Peter untuk menjemput Bibi Mai dari kantornya nanti malam. Namun sebaliknya, setelah pulang sekolah, Peter malah bermain sepatu roda, kemudian dilanjut dengan menemui Connor di gedung Oscorp. Di sini, Peter membantu Connor membuat serum menggunakan algoritma yang sebelumnya sudah dijelaskan. Serum tersebut diberi nama Lizard Serum. Serum Lizard ini nantinya untuk membantu meregenerasi anggota tubuh yang hilang dari spesies apapun, termasuk manusia. Peter dan Connor lalu menguji serum Lizard ke tubuh tikus bernama Freddy yang memiliki satu kaki yang putus. Regeneration successful. Thank you. Setelah urusannya selesai, Peter pulang ke rumah dan lupa untuk menjemput Bibi Mai. Alhasil Paman Ben pun marah besar karena membiarkan Mai berjalan jauh sendirian di tengah malam. Peter yang baperan lalu memarahi balik Ben dan membahas tentang keberadaan orang tuanya. Peter kemudian pergi dari rumah sambil memecahkan kaca pintu. Setelah Peter pergi, Ben akhirnya sadar kalau dirinya tak seharusnya memarahi Peter. Ia pun pergi keluar untuk mencari Peter. Peter kini berada di warung sembako untuk membeli Yakult. Namun sayangnya uang Peter kurang 2.000 dan pada akhirnya Peter pun diusir dari toko. Di waktu yang sama, pembeli berikutnya dengan tampilan rambut gondrong dan berkacamata hitam diam-diam mencuri uang dari si penjual.
Ia juga mengambil satu kerak teh segar dan memberikannya satu botol kepada Peter. Si penjual yang menyadari kelakuan si pencuri pun meminta Peter untuk menangkapnya. Akan tetapi Peter masa bodoh karena itu bukan urusannya. Ben yang kebetulan ada di seberang jalan mencoba menangkap si pencuri. Namun naasnya Ben malah ditembak oleh si pencuri yang secara langsung melarikan diri. Peter yang mendengar suara tembakan pun langsung kembali ke depan warung. Ia sangat terkejut ketika melihat pamannya tergeletak tak berdaya dan berlumuran darah. Di sini Peter merasa bersalah dan terus menangis-nangis meminta bantuan. Setelah kematian Ben, polisi mendatangi rumah Mai untuk menunjukkan sketsa si pelaku penembakan. Saat Peter melihat sketsa wajahnya, Peter baru sadar kalau si pelaku ternyata si pencuri teh segar. Polisi juga memberitahu Peter kalau pelakunya memiliki tato bintang di tangan kirinya. Kematian paman Ben membuat Peter menjadi seorang pemurung. Di waktu Peter berangkat sekolah, semua siswa memandangi Peter dengan tatapan sungkawa. Flash yang kini menjadi orang baik mencoba mendekati Peter untuk mengungkapkan bela sungkawa kepadanya. Akan tetapi Peter malah berperilaku kasar. Malam harinya, Peter menelusuri kota untuk mencari seorang pria yang memiliki deskripsi seperti pelaku. Peter lalu memulai memukuli preman yang sedang memalak pejalan kaki. Hal tersebut membuat preman lain berdatangan untuk melawan Peter. Peter pun kabur dari mereka dengan memanjat gedung. Dan berakhir jatuh ke dalam gedung pegulat. Di sini Peter melihat poster pegulat Lucador yang memiliki topeng di wajahnya. Ia pun terinspirasi untuk membuat topeng agar identitasnya saat beraksi mencari pelaku tak tersebar ke masyarakat. Engineered from genetically enhanced. Peter juga memodifikasi jam tangannya menjadi alat penembak jaring mekanis yang didapat dari Oscorp. Dalam aksinya mencari pelaku, Peter mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat. Namun aksi yang dilakukan Peter mengenai pemberantasan premanisme membuat kepala kepolisian bernama Kapten Georgie kesal dan menilai kalau aksi pria bertopeng adalah tindakan keadilan semaunya sendiri. Kok gitu sih? Peter lalu mengembangkan kostumnya dengan membuat setelan dari spandex berwarna merah biru seperti kostum Spider-Man. Ini kan film Spider-Man, Bang. Lu bego, jangan bego banget, Bang. Hey, May. Organic. Di gedung Oscorp, percobaan persilangan genetik yang dilakukan Peter dan Connor kini telah berhasil. Kaki tikus Freddy yang sebelumnya putus juga sudah tumbuh. Dr. Rajit kemudian menyuruh Connor untuk menguji coba terhadap manusia. Tentu saja Connor menolak karena itu terlalu awal dan bisa saja membahayakan bagi tubuh manusia. Tetapi Rajit tetap bersikeras dan memutuskan untuk menguji manusia dengan mengirim serum lizard ke rumah sakit administrasi stesen veteran dengan kodok vaksinisasi flu. Gak cuma itu, Rajit juga sengaja memberhentikan Connor dari Oscorp Industri. Merasa putus asa dengan keadaannya sekarang, Connor pun memutuskan untuk menyuntikkan lizard serum ke tangan kanannya yang putus. Namun efek serum tersebut membuat Connor kejang-kejang lalu pingsan. Di sekolahan, Gwen menemui Peter untuk mengundangnya agar datang ke makan malam keluarga. Gwen mengatakan kalau ibunya bakalan masakin opor kadal khusus buat Peter. Tentu saja Peter menolak dan menerima tawaran Gwen. Menjelang malam, Peter datang ke apartemen Gwen dengan lewat jendela kamar. Kemudian datanglah ayah Gwen yang ternyata adalah Georgie. Mereka lalu mengajak Peter makan opor sambil membahas tentang aksi pria bertopeng alias Spider-Man. Di sini Georgie mengungkapkan kalau dirinya mencurigai Spider-Man masuk ke dalam kelompokan perampok. Tentu saja hal itu langsung dibantah oleh Peter yang menyatakan kalau Spider-Man mempunyai visi untuk membantu masyarakat. Karena perdebatan semakin dingin, Gwen pun membawa Peter untuk keluar dari ruangan. Di sisi lain, Connor kini telah sadar dari pingsannya. Connor lalu mendapati kalau tangan kanannya telah beregenerasi. Setelah itu, Connor menelepon asistennya untuk menanyakan keberadaan Rajit. Si asisten pun mengatakan kalau Rajit sedang menuju ke rumah sakit veteran. Di waktu yang sama, Connor tiba-tiba merasakan sakit di bagian kulitnya. Ia pun langsung naik ke taksi dan berencana untuk mencegat Rajit.
Di sini, kulit Connor terlihat bersisik serta sikapnya menjadi kasar, yang berarti lizard serum tidak hanya menumbuhkan lengan Connor. Kita kembali ke Peter, di mana Peter ini sengaja menunjukkan identitasnya sebagai Spider-Man kepada Gwen. Hal tersebut tentunya membuat Gwen terkejut. Perasaannya campur aduk antara senang dan ketir-ketir karena petir Peter menjadi salah satu buronan ayahnya. Ibu Gwen kemudian datang dan langsung menyuruh Gwen untuk masuk ke dalam. Gak lama setelah Gwen masuk, tiba-tiba terjadi kericuhan di jembatan Williamsburg. Ternyata penyebabnya adalah Connor yang sekarang sudah bermutasi menjadi dekadal metahuman. Sosok kadal tersebut sepenuhnya mengambil alih pikiran Connor. Ia menyerang beberapa mobil di jembatan hanya untuk mencari keberadaan Rajin. Peter kemudian datang dengan kostum Spider-Man-nya, lalu mengikat beberapa mobil yang jatuh ke sisi jembatan. Sementara Connor mendapati kalau efek serumnya mulai menghilang, ia pun langsung pergi untuk bersembunyi. Di waktu yang sama, seorang bapak-bapak bernama Wahyu berteriak minta tolong karena anaknya masih di dalam mobil yang hampir jatuh ke sungai. Peter pun langsung berayun ke mobil lalu merangkak mendekati si bocil sambil memberikan topengnya. Di saat itu juga, tiba-tiba api muncul dari kap mobil yang membuat jaring pengikatnya terputus. Untung saja Peter dengan sigap mengeluarkan jaring ke arah jembatan dan berhasil menyelamatkan si bocil. Peter lalu mengembalikan si bocil kepada Wahyu sambil berkata, "I am Spider-Man." Spider-Man. Keesokan harinya, Peter datang ke gedung Oscorp untuk menemui Connor. Setelah bertemu, Connor mengungkapkan kalau dirinya masih dalam pengerjaan genetika lintas spesies dan berusaha menutupi soal dirinya yang sudah tak bekerja lagi di Oscorp. Di sini, Peter tak sengaja melihat bekas sisik kadal di leher Connor. Ia pun meyakini kalau kadal semalam adalah Connor. Setelah Connor pergi, Peter menemukan kalau tikus Freddy telah bermutasi menjadi monster kecil yang sedang makan tikus lain. Mengetahui kalau penyerangan kadal di jembatan benar-benar Connor, Peter pun pergi ke departemen kepolisian untuk melaporkan hal ini kepada Georgie. Namun tentu saja laporan tersebut ditolak karena Georgie tak percaya Connorlah pelakunya. Georgie lalu memanggil petugas untuk mengusir Peter. Namun Georgie tetap menyuruh yang lainnya untuk mencari tahu lebih dalam tentang Dr. Connor. Di dalam perjalanan pulang, Peter melihat beberapa kadal berjalan ke arah gorong-gorong. Di samping itu, Peter juga melihat koran Daily Bugle yang menginfokan siapa yang berani mengambil foto manusia kadal maka akan mendapatkan uang. Karena kebetulan sekali Bibi Mai sedang kesulitan dalam keuangan, Peter pun memutuskan untuk masuk ke dalam gorong-gorong. Peter lalu membuat sarang laba-laba dan juga memasang kameranya di pojok dinding. Setelah menunggu lama, Peter merasakan getaran di jaringnya, namun ternyata itu ulah puluhan kadal yang secara sengaja menjeburkan diri ke dalam air karena kepanasan. Di waktu yang sama, muncullah Connor dengan bentuk kadalnya dan langsung menyerang Peter. Keduanya lalu jatuh ke dalam air pembuangan. Peter akhirnya berhasil terlepas dari serangan kadal dengan menyelinap ke lubang kecil. Connor kembali ke sarang jaring. Di sini Connor menemukan kamera dengan tulisan Property of Peter Parker. Connor pun paham kalau Spider-Man adalah Peter Parker. Connor kemudian kembali ke labnya yang kini berada di selokan. Ia sengaja membuat video dokumentasi tentang serum lizardnya. Connor mengatakan kalau dirinya ingin mengubah dunia tanpa kelemahan. Namun sebelum itu, Connor harus menyingkirkan siapa saja yang menjadi halangan, terutama Spider-Man. Connor kembali menyuntikkan lizard serum untuk menjadi kadal. Lalu ia pergi ke sekolahan Peter dengan melewati lorong-lorong. Keesokan harinya, Connor telah tiba di toilet sekolahan. Ia langsung mengamuk, membuat semua siswa panik bahagia, kecuali Peter, yang malah maju untuk melawan Connor. Connor lalu melempar Peter ke dalam ruangan dan membiarkannya untuk memakai kostumnya. Setelah itu, Peter kembali bertarung melawan Connor dan berakhir di sebuah lorong. Di sini, Peter berhasil memutuskan ekor Connor. Namun yang namanya kadal, ekor Connor pun mulai tumbuh kembali, bahkan lebih cepat dari kadal biasa. Saat Connor berhasil memojokkan Peter, Gwen datang sambil memukul kepala Connor. Alhasil perhatian Connor kini tertuju kepada Gwen.
Namun dengan sigap, Peter langsung mengayami tubuh Connor dengan jaringnya. Setelah itu, Peter melempar Gwen keluar dari pertarungan. Peter kembali bertarung dengan Connor di dalam perpustakaan. Stanley yang merupakan penjaga perpus dengan santunya membersihkan meja tanpa mengetahui keributan yang ada di belakangnya. Beberapa saat setelah Connor melempar Peter, Connor langsung pergi dari pandangan Peter. Peter pun mengikuti jejak Connor dan menemukan lubang besar di toilet. Setelah itu, beberapa tenaga medis dan polisi datang ke sekolahan, sedangkan Peter lebih milih mengikuti Connor ke dalam selokan. Saat Gwen menghubungi Peter, Peter minta Gwen untuk datang ke Oscorp dan mengambil serum biru yang merupakan serum penawar. Peter kemudian menemukan markas milik Connor di bawah selokan dan memutar video Connor yang ingin mengubah para manusia menjadi seperti dirinya. Oleh karena itu, Connor mau menyebarkan lizard serum di atas menara Oscorp agar merubah semua manusia. Sementara itu, Kapten Georgie meluncurkan beberapa pasukan untuk menangkap manusia kadal dan juga Spider-Man. Setelah tahu kalau tujuan Connor ke menara Oscorp, Peter langsung menuju Oscorp untuk menyelamatkan Gwen serta menghentikan Connor. Tapi di tengah jalan, Peter malah dikepung oleh pasukan polisi dan terkena senjata listrik yang membuat Peter berhasil ditangkap. Georgie yang juga ada di situ kemudian membuka topeng Peter, tapi Peter langsung bergerak cepat melumpuhkan anggota polisi lainnya. Peter lalu berhadapan dengan Georgie dan mengatakan kalau ia harus menyelamatkan Gwen dari manusia kadal, serta memberitahu tentang tujuan Connor yang ingin membuat warga New York menjadi hibrid manusia kadal. Demi keselamatan Gwen dan warga New York, Georgie pun membiarkan Peter pergi. Tapi sayangnya tadi Peter tertembak yang membuatnya kesusahan untuk berjalan. Di sisi lain, Connor masuki Oscorp untuk mengambil lizard serum lebih banyak. Bersamaan dengan itu, Gwen yang tahu tentang keberadaan Connor langsung bersembunyi di ventilasi. Lalu saat Connor membuka ventilasi, Gwen dengan cepat menyemprotkan api ke arah Connor. Namun Connor tak membalasnya dan hanya mengambil lizard serum lalu pergi lagi. Kok gitu sih? Di samping itu, siaran berita mulai menginfokan tentang manusia kadal yang merangkak ke atas menara Oscorp untuk niatan jahat. Begitu pula dengan Spider-Man yang juga menuju Oscorp dengan kaki terluka. Salah satu bapak-bapak yang anaknya pernah ditolong oleh Spider-Man mulai memberitahu teman-temannya yang bekerja di operator derek agar menyusun mesin derek untuk mempermudah jalannya Spider-Man. Dengan bantuan para bapak-bapak kuli proyek, Spider-Man akhirnya berhasil mencapai menara Oscorp. Gwen kini mendapatkan serum penawarnya dan berniat untuk menemui Peter. Namun ia langsung dihentikan oleh bapaknya yang menyuruh Gwen untuk tetap pergi. Sedangkan serum penawarnya akan diantarkan ke Peter oleh Georgie itu sendiri. Initializing 2 minutes. Peter dan Connor kemudian terlibat duel sengit di atas menara Oscorp. Manusia kadal yang lebih kuat lalu mencekik leher Peter dengan ekornya dan juga merusak alat jaring milik Peter. Di waktu yang sama, Georgie muncul menggunakan senapannya dan mulai menembaki Connor. Saat Connor mulai lengah, Peter langsung menyemprotkan cairan nitrogen ke arah Connor yang menjadikan tubuhnya beku. Sedangkan Georgie terus menembaki tubuh Connor yang beku dan menyebabkan patah berkeping-keping. Setelah itu, Georgie menyerahkan serum penawarnya ke Peter. Sementara Georgie melawan Connor, Peter merangkak ke atas tower Oscorp dan mengubah awan kimia yang mengandung lizard serum dengan serum penawar. Di saat lizard serum akan disebarkan, Connor langsung bangkit dan menyerang Georgie dengan cara menusukkan cakarnya. Untung saja, di waktu yang mepet, Peter berhasil mengubah awan kimia menjadi awan penawar. Setelah serum penawar mulai menyebar, Connor kembali ke tubuh asli manusia. Bersamaan dengan itu, tower Oscorp juga mulai roboh, yang membuat Peter juga ikut terjatuh. Tapi karena akal sehat manusia Connor sudah kembali, ia kemudian menjulurkan tangannya untuk menolong Peter. Peter lalu menemui Georgie yang sekarat. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Georgie meminta Peter untuk menjauhi Gwen demi keselamatan putrinya itu.
Peter kemudian kembali pulang ke rumahnya dengan keadaan luka-luka. Sementara Bibi May menenangkan keponakannya itu. Kok itu sih? Di saat pemakaman Kapten Georgie, Peter sengaja muncul diam-diam tapi tak berani mendekati Gwen, yang tentu saja membuat Gwen marah karena mengira Peter tak datang ke pemakaman ayahnya. Beberapa hari kemudian, Gwen menanyakan langsung ke rumah Peter, tapi Peter tak menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Gwen. Di hari berikutnya, Peter kembali mendengarkan voicemail dari paman Ben yang menyampaikan kepemahamannya mengenai perasaan Peter. Tapi di samping itu, Peter berhasil melewati masalah-masalah yang ada dan membentuk jati dirinya sendiri. Saat Peter sekolah, Peter ditegur gurunya karena terus-terusan mengulur tugasnya. Tapi Peter berjanji akan segera menyelesaikannya, yang kemudian dipangkas oleh sang guru agar tak membuat janji jika tak bisa menepatinya. Peter pun menjawab dengan berbisik di dekat Gwen kalau itulah yang terbaik, yang akhirnya membuat Gwen tersenyum karena tahu kalau kedepannya mereka bakal bersama lagi. Di adegan pasca kredit, Connor masuk ke rumah sakit jiwa dan tiba-tiba berbicara dengan orang yang tak diketahui tentang kebenaran Richard Parker. Tapi Connor menjawab agar orang tersebut tak mengganggu si Peter. Tak diketahui kalau orang itu sebenarnya pernah muncul atau hanya bayangan Connor saja. Film pun berakhir. Oke, itulah cerita film The Amazing Spider-Man. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaiannya, karena memang ada satu scene yang saya tak tampilkan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, sayangilah sabun kalian yang selalu menemani kesunyian malam. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bangun mas, filmnya udah habis. Kontrakan saya kan cuma sampai beduk subuh. Merinding disco.